Salam, salam semuanya. Ya, puji nama Tuhan, satu kesempatan yang indah bagi kita, khususnya CG-CG, bisa kumpul, ya, bersekutu bersama-sama di dalam CG gabungan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada malam hari ini yaitu indahnya persekutuan. Ya, indahnya persekutuan. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab di dalam Mazmur 133, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Karena pendek, kita akan membaca bersama-sama, ya. Mazmur 133, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Kita membaca sama-sama, ya. Dengan perikop persaudaraan yang rukun. 3-2 ya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya masih ingat ketika saya masih kuliah, ya, masa-masa di kampus dulu, ya, ada banyak pengalaman-pengalaman lucu, bahkan juga menyenangkan, menegangkan, ya, bahkan juga menguji iman saat berada di kampus. Tapi salah satu yang terkesan bagi saya itu adalah ketika mengerjakan tugas berkelompok. Ya, mengerjakan tugas berkelompok. Pasti ketika kita di sekolah pun mungkin tugas kelompok ada yang suka, ada juga yang tidak suka. Nah, bagi saya dulu waktu di kampus itu paling tidak suka kalau berkelompok. Ya, sudah tahu pasti alasannya karena kalau namanya tugas kelompok ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja, ya. Ada juga yang merenung aja, ada juga yang benar-benar memikirkan seperti apa tugas yang dikerjakan. Nah, salah satu pada waktu itu dosen menyuruh kami untuk membuat satu tugas berkelompok. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ada yang mengerjakan gitu ya. Awal-awalnya sangat antusias, ya. Awal-awalnya sangat antusias mencari literatur, membaca buku-buku gitu ya, membaca Alkitab, ayat-ayat referensi dan lain sebagainya. Tetapi mulai satu persatu beberapa minggu mengatakan ketika kumpul, ada yang mengatakan, wah sorry, saya belum mengerjakan gitu ya. Sorry, saya belum mencari sumbernya. Sorry, saya belum mengetiknya dan berbagai banyak alasan. Bahkan ada yang mengatakan, maaf, karena terlalu sibuk pelayanan akhirnya saya nggak bisa mencari atau mengerjakan tugas kita. Nah itu sangat-sangat bagi saya itu sangat kesal Bapak Ibu, ya, sangat kesal. Kenapa nggak istilahnya tugas mandiri aja, tugas perorangan gitu ya. Nah rasanya tidak adil kalau beberapa orang itu bekerja keras sementara yang lain itu kelihatan santai gitu, kelihatan santai. Tapi di tengah rasa kesel itu, saya mendengarkan satu kalimat dari teman saya mengatakan, sudahlah, jangan hitung siapa yang kerja paling banyak, gitu ya. Yang penting kita selesaikan bersama-sama, biarlah Tuhan lihat kita tetap satu hati di dalam mengerjakannya. Kalimat itu sederhana ketika saya dengarkan Bapak Ibu. Tapi menghentikan saya untuk mengeluh pada waktu itu. Akhirnya kami berkumpul kembali, ya, berkumpul kembali, saya ajak kembali untuk sama-sama mengerjakan akan tugas kelompok itu. Ada yang benar-benar mengerjakan mencari referensi, ada yang membaca buku, ada yang membaca literatur segala macam gitu ya. Ada juga yang mengetik, ada juga yang mempersiapkan PowerPoint, dan ada juga yang mempersiapkan kopi gitu ya. Ya, supaya ketika begadang pada malam hari itu pun tidak ngantuk, supaya bisa diselesaikan tugasnya. Nah itu saya melihat ada satu kerjasama gitu ya.
Ya, meskipun awalnya tadi sedikit kelihatan kerjasama, tapi di tengah-tengah itu kelihatan runtuh karena berbagai banyak alasan. Tetapi ketika tidak ada rasa mengeluh lagi, ada satu kekompakan, maka kita kembali untuk mengerjakan tugas dan merasakan satu hati yang hangat di dalamnya. Nah, ketika tugas itu selesai, saya baru menyadari Bapak Ibu, bahwa yang membuat saya bersyukur bukan karena hasilnya yang sempurna, tapi karena kami menyelesaikannya bersama-sama. Ya, menyelesaikannya bersama-sama. Jadi ada sukacita yang tidak bisa dijelaskan di situ. Ada rasa hangat yang muncul karena kami tetap kompak. Meskipun berbeda karakter, ya, berbeda pendapat, berbeda cara kerja, ya, karena ada cara kerja yang cepat, ada cara kerja yang lambat, dan berbagai perbedaan dalam sebuah kebiasaan. Disitulah saya memahami sebenarnya makna dari firman Tuhan yang telah kita baca ini. Ya, di dalam Mazmur 133 ayat 1 itu dikatakan bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Mazmur ini, Mazmur yang telah kita baca ini dalam Mazmur ziarah Daud. Ia menulis ini bukan dari teori, tapi dari satu pengalamannya. Jadi sebagai raja di sini Daud tahu betapa sulitnya menjaga satu kerukunan. Ya, seperti beberapa CG tadi sharing, dan khususnya CG Roma ya. Bagaimana menjaga satu kerukunan di dalam kelompok kecil itu. Ya. Jadi Daud di sini karena ia pernah juga sebenarnya Daud ini pernah merasa terpecah. Bahkan keluarganya sendiri itu saling bermusuhan. Maka waktu Daud berkata alangkah baiknya dan indahnya, itu bukan satu pernyataan basa-basi, ya, tetapi satu seruan hati yang rindu melihat umat Allah ini hidup di dalam satu kesatuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan yang indah ini selalu bermula dari hati, dari kesatuan hati. Kesatuan itu bukan berarti semua orang harus sama, tetapi semua orang mau berjalan dalam arah yang sama. Ya, kita berbeda-beda Bapak Ibu. Ya, kita berbeda-beda di sini, tapi kita menuju satu arah yang sama, menuju kehendak Allah, menuju apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kemudian dikatakan lagi, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya. Mengapa kita dianjurkan untuk hidup rukun? Ya, mengapa hidup rukun itu indah di dalam satu komunitas, di dalam satu persekutuan? Yang pertama bahwa kerukunan itu membawa kehadiran Tuhan. Di dalam Mazmur tadi menegaskan bahwa kerukunan adalah tempat di mana Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Hidup yang rukun itu mencerminkan kehendak Allah. Karena Allah adalah sumber kasih dan damai. Maka ketika kita hidup rukun, kita menghadirkan kasih Allah di dalamnya. Bahkan kerukunan itu juga memberikan satu kedamaian batin di dalam hidup kita. Hidup rukun berarti tidak ada kebencian Bapak Ibu. Ya. Tidak ada dendam. Tidak ada amarah yang tersembunyi. Bahkan tidak ada konflik. Harusnya itu ya di dalam satu komunitas, di dalam caring group kita. Bahkan dimanapun kita berada, baik di dalam keluarga, di dalam komunitas di luar gereja, di sekeliling kita, ya, dimanapun kita berada harusnya kita memberikan satu kedamaian, ya, yang tidak menghadirkan kebencian, dendam, iri hati, dengki dan lain sebagainya. Tetapi kita hidup di dalam kedamaian. Lalu membawa satu kerukunan untuk menjadi saksi bagi dunia ini. Ya. Jadi hidup rukun adalah kesaksian nyata bagi dunia bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Bahwa kita adalah umat pilihan Allah.
Bahwa kita adalah yang membawa garam dan terang bagi dunia yang gelap ini. Bahkan juga membawa satu berkat bagi mereka yang masih belum mengenal Tuhan. Ya, Bapak Ibu, beberapa dari kita tadi sudah semua sharing, ya, pasti merasakan satu hadirat Tuhan ketika di dalam satu persekutuan itu. Ya, di dalam CG saya sendiri tadi saya mengatakan, sekalipun saya bisa katakan kami ini berbeda-beda. Saya dari Nias, ya, ada yang dari Jakarta, asli Jakarta, ada yang dari Bangka gitu ya. Tapi kami menghadirkan satu kedamaian di situ. Kami menghadirkan satu kehangatan di situ. Ya, kami menghadirkan satu sukacita yang saling mendukung, saling mendoakan, ya, saling menceritakan pergumulan masing-masing. Ya, dan itulah yang diharapkan bagi kita setiap orang-orang percaya. Bahkan juga Mazmur Daud pada malam hari ini. Itulah indahnya satu persekutuan di dalam Tuhan. Lalu sebagai pertanyaannya, bagaimana kita hidup rukun di dalam komunitas itu, di dalam rumah tangga kita, di dalam persekutuan kita, di dalam apapun yang kita lakukan, yaitu mulailah dengan kasih. Mulailah dengan kasih, saudara. Karena kasih adalah dasar hidup kita untuk tetap rukun. Kalau tidak ada kasih di dalam hati kita, maka sia-sialah apa yang kita lakukan. Tetapi ketika ada kasih di dalam hati kita, kasih itulah yang membawa kita hidup di dalam satu komunitas yang baik, bahkan di dalam rumah tangga kita. Jadi kasih itu memampukan kita untuk dapat mengampuni, menerima perbedaan, dan berjalan bersama di dalam damai tadi. Ya. Kasih. Dan yang kedua, bahwa hindari konflik yang sebenarnya tidak perlu, saudara. Ya, kalau memang menurut kita tidak terlalu perlu, ya udah jangan terlalu tenggelam di dalam konflik itu. Seperti yang dikatakan tadi, mulai dari diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik itu? Kecuali kalau benar-benar kita nggak bisa menyelesaikannya, baru kita bisa mencari yang bisa menengahi konflik itu. Ya, di dalam Efesus pasal 4 ayat 26 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya. Jadi jika ada konflik, selesaikanlah dengan cepat, saudara. Dan jangan biarkan konflik itu menjadi penghalang di dalam hubungan kita, di dalam komunikasi kita dengan orang. Ya. Akhirnya terpecah. Kalau kita benar-benar tidak mau menyelesaikan konflik yang terjadi itu. Dan ini adalah bahwa kita harus membawa damai tadi. Ya, membawa damai. Di dalam Matius pasal 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Bukan pencetus konflik, ya. Karena itulah yang dibutuhkan bagi setiap kita, yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati, saudara. Bahkan di dalam Filipi pasal 2 ayat 3 itu mengingatkan kita untuk tidak mencari kepentingan sendiri, tetapi mengutamakan kepentingan orang lain. Jadi kerendahan hati ini adalah kunci untuk hidup rukun dengan sesama. Ketika kita mau meletakkan kepentingan diri kita dan ego kita untuk kebaikan, maka tidak akan pernah terjadi suatu kekompakan, kerukunan kalau ego kita yang kita utamakan. Kalau kepentingan diri kita sendiri yang kita utamakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian di ayat ini melukiskan bagi kita seperti minyak yang baik, ya. Di ayat 2 itu seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, ya. Meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ya. Artinya ini apa? Artinya itu di mana ada kesatuan hati, di sana ada hadirat Allah. Minyak itu melambangkan pengurapan Tuhan.
Ya, sesuatu yang menyatukan, menyegarkan, bahkan menguduskan kita, menyucikan kita. Jadi di dalam persekutuan itu Tuhan ingin kita hidup seperti itu, yaitu saling menopang, ya, saling menguatkan, menutupi kelemahan, ya, saling mendukung, saling menguatkan lewat doa-doa tadi. Karena hanya dalam kesatuan hatilah berkat Tuhan ada. Tapi kalau tidak ada kesatuan hati di dalamnya, ya perlu kita mengoreksi diri. Kalau hati kita pecah, saudara, kasih itu akan berhenti mengalir. Tapi kalau hati kita bersatu, kasih Tuhan akan turun dan menjamah semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatan saya dulu ya, ada 16 orang kami. Ya, angkatan saya 2017. Ada suku Nias, Jawa, ya, Sulawesi, Sumba, dan Kupang. Kami dulu singkat namanya itu suku Sujani, gitu, suku Sujani. Karena di antara beberapa baik itu tingkat 2, 3, 4 dan 5 yang praktek lapangan, hanya kami yang paling banyak 16 orang dan suku yang banyak juga 5 suku. Ya, bisa dibayangkan gitu ya, betapa berwarnanya angkatan kami itu. Ya, masing-masing membawa budaya, gaya bahasa, ya, gaya berbicara gitu ya. Bahkan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda-beda. Ya, ada yang keras, ya, ada yang lembut kalau berbicara, ada yang cepat mengambil keputusan, ada juga yang butuh waktu lama berpikir dan lain sebagainya. Namun di tengah-tengah semua perbedaan itu, saudara, ada satu hal yang membuat kami berjalan bersama, yaitu kami sehati di dalam Tuhan. Ya, bukan karena kami sekolah teologi gitu ya. Bukan, tetapi kami melihat di sini ada tujuan Tuhan ketika Tuhan mempersatukan kami. Karena berbeda-beda budaya, berbeda-beda karakter. Tetapi kita perlu memahami apa tujuan Tuhan ketika Tuhan mempersatukan kami di situ. Ketika ada kesatuan hati, maka kami setiap kali ada perlombaan-perlombaan itu ya di kampus dulu, kami selalu berunding bersama. Ya, berunding bersama, bekerja sama bagaimana untuk selalu menang gitu ya. Untuk menang. Dan juga ketika ada teman yang sakit gitu ya, kita mendukung di dalam doa. Ya, kita mendukung dalam doa, bahkan juga ketika pernah teman kami sampai dirawat di rumah sakit, bergantian juga yang menjaga. Ya, bergantian juga yang menjaga. Jadi di sini saya melihat satu kesatuan hati di dalam Tuhan. Sekalipun berbeda-beda karakter, suku, budaya. Tetapi ketika kami satu di dalam hati, di dalam Tuhan, hati kami sehati, maka apapun yang telah direncanakan berjalan setiap hari. Ya. Saudara, kalau di masa kuliah kami bisa sehati karena tujuan kami sama, yaitu untuk memuliakan Tuhan, seharusnya juga demikian pula kita di dalam gereja, di dalam komunitas, di dalam keluarga, bahkan dimanapun kita berada. Dunia saat ini semakin menonjol perbedaannya, saudara. Ya, tapi gereja itu dipanggil untuk menonjolkan satu kesatuan, menonjolkan kasih, sukacita, menjadi terang. Jangan sampai hal-hal kecil seperti perbedaan pendapat, selera ibadah, atau cara kita pelayanan menjadi alasan untuk retak dalam satu persekutuan itu. Menjadi alasan bagi kita untuk tidak lagi datang dalam persekutuan itu. Menjadi alasan bagi kita untuk malas, tidak mau lagi bersekutu kepada Allah. Maka daripada itu, saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah untuk lebih menghargai perbedaan dan mengutamakan kasih di dalamnya. Ya, jangan menunggu orang lain duluan berubah, tapi mulailah dari diri kita sendiri. Mulai dari pribadi kita. Tanyakan pada diri saudara, apakah saya sudah menjadi bagian yang membangun kesatuan di dalam gereja ini, di dalam komunitas saya, di dalam kirim grup saya, di dalam keluarga saya.
atau justru menambah jarak di antara saudara-saudara seiman saya? Perlunya mengoreksi saudara, perlunya mengoreksi diri kita. Ya, sebagaimana di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar. Ketika kita hidup di dalam kesatuan itu, Daud melanjutkan gambarnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Embun di gunung Hermon adalah simbol kehidupan. Embun itu memberikan kesegaran di tanah yang kering, ya, menumbuhkan tanaman, memberi kehidupan yang baru. Demikian juga ketika umat Tuhan hidup dalam kasih dan kesatuan, di sana Tuhan mencurahkan berkat. Bukan hanya berkat materi saja, tetapi berkat rohani yang Tuhan berikan bagi kita. Yaitu sukacita, damai sejahtera, keselamatan, ya, dan juga kasih tadi yang mempersatukan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, persekutuan yang indah itu seperti embun. Mungkin kelihatannya kecil dan lembut, ya, tapi memberi kehidupan bagi banyak orang. Jadi ketika gereja, keluarga, dan komunitas kita hidup dalam kasih, orang di sekitar kita akan merasakan kesejukan hati, kesejukan hadirat Tuhan, kehangatan di dalamnya. Tetapi sebaliknya, kalau persekutuan dipenuhi satu pertengkaran tadi, kedengkian, iri hati, gengsi, dan lain sebagainya, embun kasih itu akan berhenti turun. Ya, tidak ada kesegaran lagi. Ya, tidak ada kehidupan lagi. Karena itu Tuhan rindu agar kita menjaga kesatuan hati kita. Ya. Bukan hanya saja di dalam persekutuan saudara, tapi dalam keluarga, dalam relasi di orang di luar sana. Bahkan jangan biarkan perbedaan pendapat, kesalahpahaman atau rasa tidak enak itu memecahkan kasih yang Tuhan tanam. Ingatlah, persekutuan yang indah itu bukan hasil kebetulan. Itu hasil dari hati yang mau merendah, mengampuni, dan mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Dan lihat apa yang dikatakan Daud di akhir ayat ini. Dikatakan sebab, ya, dikatakan di situ, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Artinya di tempat di mana umat Tuhan hidup rukun, disitulah Tuhan hadir dan mencurahkan kehidupan yang sejati. Persekutuan yang rukun bukan hanya membuat kita senang, tapi menghadirkan berkat kekal, kehidupan yang berasal dari Allah sendiri. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau begitu marilah kita menjaga persekutuan kita. Ya. Jangan biarkan hal-hal kecil itu merusak kasih yang besar. Mulailah dari kesatuan hati dan biarkanlah berkat Tuhan itu mengalir. Sebab ketika umat Tuhan bersatu, Tuhan senang. Ya. Sekalipun kita tadi banyak halangan pastinya. Pasti banyak alasan tadi. Ya. Kan tidak datang karena hujan gitu. Ya it's okay gitu ya. Tapi dari hal itu kita juga berusaha bagaimana kita bisa datang bersama-sama. Ya, seperti tadi Tante Emi mengatakan kalau sekalipun hujan saya juga penasaran bagaimana sih kalau seandainya CG itu bergabung. Bagaimana sih persekutuannya gitu ya. Dan itulah berkat Tuhan mengalir. Sekalipun hujan deras tadi, ya, sampai-sampai di pastori tadi, wah, kompor kami di depan itu basah, Bapak Ibu. Ya, biasanya kami di depan itu kami masak gitu ya. Basah semua karena hujan deras, ya. Jadi sekalipun hujan deras yang sebenarnya menghalangi kita, tapi ketika kita memiliki hati untuk datang, ya, maka kita bisa merasakan kehangatan. Kita bisa merasakan kasih Tuhan. Kita merasakan berkat Tuhan di situ.
Ya, seperti yang dikatakan tadi. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Maka daripada itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini kita kembali diingatkan. Baik di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga, di dalam persekutuan, di dalam relasi, apapun yang kita lakukan, kiranya itu membawa kasih, membawa berkat, membawa kehangatan, sehingga bisa mereka merasakan bahwa anak-anak Tuhan ini sangat luar biasa, membawa damai, membawa kabar sukacita, dan menjadi garam dan terang bagi banyak orang. Sekiranya firman Tuhan yang sangat singkat ini kembali dapat mengingatkan kita, mendorong kita untuk semakin melihat karya Allah dan juga menjadi anak-anak terang. Amin untuk